Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka mengucapkannya hingga 1000 kali. Semoga tausiah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang seiman, yang terkasih, yang berbahagia, yang Allah cintai, mari kita simak, yaitu yang pertama, orang yang memiliki harta haram, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, menipu, atau berjudi, akan menjadi penghalang bagi diterimanya istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat dari orang yang masih bergelimang dengan harta haram. Penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa harta yang kita miliki berasal dari sumber yang halal. Saudaraku, berikut adalah macam harta haram, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, menipu, berbohong untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang sangat tercela. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, mengambil hak orang lain tanpa izin adalah dosa besar. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga, korupsi, mengambil atau menggunakan uang atau barang milik negara atau orang lain untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang terakhir, berjudi, mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan harta adalah perbuatan yang dilarang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dengan memahami dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, kita dapat memastikan bahwa harta yang kita miliki berasal dari sumber yang halal, dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan kekuatan untuk menjauhi perbuatan dosa. Amin ya Allah. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, berikutnya kembali lagi dari pembahasan kita dari tema hari ini. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah dosa besar yang dapat menghalangi diterimanya istighfar. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, karena dengan menjaga hubungan baik, kita akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sama dengan yang pertama kita bahas, berikut adalah orang yang memutuskan silaturahmi, yaitu ada 4 macam. Dosa memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan dengan keluarga dan kerabat adalah dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad ke-22 sampai 23. Akibat memutuskan silaturahmi dapat menghalangi diterimanya istighfar dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, betapa serius
seriusnya dosa ini dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat, pentingnya silaturahmi atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa menjaga silaturahmi tidak hanya membawa keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Keutamaan menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21. Sahabat beriman yang Allah cintai, selanjutnya kembali lagi ke tema kita hari ini yang terakhir, orang yang terus-menerus melakukan dosa. Saudaraku, mereka yang tidak berusaha untuk berhenti dari perbuatan dosa dan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus juga termasuk dalam golongan yang istighfarnya ditolak. Istighfar yang diterima adalah istighfar yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Berikut ada 3 penjelasan dari orang yang terus-menerus melakukan dosa, yaitu yang pertama, tidak berusaha berhenti dari dosa. Orang yang terus-menerus melakukan dosa tanpa ada usaha untuk berhenti menunjukkan bahwa mereka tidak serius dalam bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Penyesalan yang tulus adalah salah satu syarat diterimanya taubat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat yang diterima adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang terakhir, tekad untuk tidak mengulangi dosa. Salah satu tanda taubat yang diterima adalah adanya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. Hadirin yang dimuliakan Allah, taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan dengan segera setelah menyadari kesalahan dan disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, marilah kita selalu berusaha untuk menjauhi harta haram, berhenti dari perbuatan dosa, dan menjaga silaturahmi. Dengan demikian, insya Allah, istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan ampunannya dari segala bentuk penipuan, korupsi, atau tindakan yang tidak jujur. Kita harus selalu berusaha untuk mencari rezeki yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan bersama, apakah kita termasuk dalam salah satu dari 3 golongan ini? Jika iya, maka segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan perbaiki diri kita. Jangan biarkan dosa-dosa tersebut menjadi penghalang bagi diterimanya istighfar kita. Setiap langkah menuju perbaikan diri adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kesungguhan kita dalam mencari ridhonya. Taubat yang sungguh-sungguh memerlukan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan, disertai dengan niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus berusaha untuk memperbaiki diri dengan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarang dan menggantinya dengan amal kebaikan. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, terutama dengan keluarga dan kerabat, serta memastikan bahwa harta yang kita miliki berasal dari sumber yang halal. Dengan melakukan semua ini, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin berubah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar. Saudaraku, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjauhi perbuatan dosa dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu menjaga silaturahmi dan memperoleh rezeki yang halal. Limpahkanlah kepada kami rahmat dan hidayahmu, agar kami senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup. Jadi
Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan ikhlas menerima segala ketentuan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang buruk dan hiasilah hati kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu taat dan patuh kepadamu, serta senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadamu. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada hadirin sekalian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah ini dan senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.